Imli dibawa untuk menemui ibunya. Ibunya hanya bisa menangis sedih karena melihat Imli dan tak berdaya melawan keadaan. Sambil menangis, ia melakukan ritual pernikahan. Imli juga merasa sedih karena ia akan meninggalkan ibunya jika setelah menikah nanti. Ritual demi ritual pun dilaksanakan dengan penuh air mata. Nenek Imli datang dan segera menarik paksa Imli untuk menuju api suci dan melakukan ritual selanjutnya. Terlihat pula Adit berjalan memasuki tempat ritual pernikahan sambil digiring warga. Sementara itu Malini mendatangi rumah Aditya. Ia ingin menanyakan kabar Adit yang ternyata mereka juga tidak mendapatkan kabar dari anaknya itu. Melihat ibu Adit dan keluarganya yang cemas, Malini berinisiatif untuk menghibur dan menenangkan mereka. Untuk sejenak, Malini pun beralasan pergi ke dapur, padahal ia ingin menenangkan diri dan merasa khawatir karena keluarga Adit juga tidak tahu keberadaan Adit. Ibu Adit yang peka, ia pun mendatangi Malini dan mencoba menenangkan Malini juga. Malini pun hanya bisa menangis di pelukannya. Sementara itu terlihat Imli dan Adit sudah duduk di depan api ritual. Neneknya terus memaksa mereka melakukan ritual demi ritual. Sementara itu ibu Imli duduk sendirian sambil menangis. Kemudian ia didatangi oleh salah satu warga dan ia pun curhat kepadanya. Ia mengatakan sangat sedih dan bingung dengan nasib anaknya itu. Ia sedih karena Imli menikahi seorang pria yang sudah memiliki tunangan dan calon istri di kota. Ia sangat takut Imli tidak dicintai oleh suaminya dan akan ditelantarkan. Imli dan Adit dipaksa untuk mengitari api ritual dan dengan terpaksa Adit pun mengoleskan sindur di atas kepala Imli. Nah, setelah selesai acaranya, Adit pun bergegas meninggalkan Imli di tempat ritual. Ibunya kemudian mendatangi Imli yang termenung dan segera mengemas pakaian Imli yang akan dibawanya. Adit yang sudah tidak sabaran berjalan meninggalkan Imli. Ibu Imli memanggil dan memohon meminta Aditya untuk menunggu sebentar. Ia menyiapkan sedikit makanan untuk dibekalkan Imli karena Imli belum makan dari kemarin. Neneknya yang geram dan takut Adit meninggalkan Imli segera menghampiri ibu Imli dan segera mengambil apa yang bisa diambil. Kemudian ia menyuruh Imli untuk pergi mengikuti Aditya. Imli dituntun ibunya supaya mengikuti Adit pulang ke kota yang kini menjadi rumah baru bagi Imli. Tak lupa nenek Imli menyuruh satu warga untuk mengikuti mereka berdua. Imli dan Adit segera naik ke atas bus. Di sepanjang perjalanan Imli merasa sedih. Adit hanya diam menahan marah dan bingung bagaimana menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarganya nanti. Imli pun berjanji tidak akan memberitahu tentang pernikahan mereka itu kepada siapapun. Di tengah perjalanan, bus mereka pun berhenti untuk beristirahat. Di sana, Imli pun segera berganti pakaian dan melepas semua perhiasannya. Sementara itu, Ibu Malini kembali mengungkit masa lalu suaminya. Ketika pergi ke desa juga, ia curiga telah terjadi sesuatu di sana, namun disembunyikan oleh suaminya itu. Malini yang tak tahan, ketika tidak ada kabar dari kekasihnya, ia pun nekat untuk pergi ke Pangdandia. Kedua orang tuanya pun mencoba melarangnya. Ia bersikeras untuk pergi, namun untungnya Adit bisa menelponnya dan mengabarkan sudah akan sampai kota. Ia meminjam ponsel seseorang di sana dan kemudian Malini pun menghubungkan teleponnya itu kepada keluarga Adit. Setelah mendengar kabar kepulangannya, ia pun segera menutup telepon dan segera menaiki bus.
Tak lupa juga ia mengajak Imli dengan wajah marahnya.